pada motor 4 tak. Ada jarum skep. Nah, ini ada sedikit tips nggak dari Om? Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835 Info. Di video kali ini teman-teman, kita mau sedikit berbagi informasi khususnya yang pengguna motor yang masih klasik ya, atau yang masih pakai karburator baik PE maupun PWK, dimana kok kayaknya motornya agak nggak enak gitu, ini terlalu irit atau terlalu panas. Nah, itu sebenarnya bisa kita analisa dengan mata telanjang atau orang awam kayak kita gitu. Jadi nanti kita tanya ke mekanik di HPZ Bali, dimana ada beberapa tips apabila settingan motormu terlalu irit atau terlalu boros. Nanti itu ada gejala-gejala yang ditimbulkan pada motor kesayangan, seperti itu. Tapi sebelum itu ya teman-teman, sekedar info, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modif, ragam info terkini dunia otomotif, dan ragam lifestyle. Kamu bisa lihat-lihat di daftar video kita sebelumnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita bahas ciri-ciri settingan motormu terlalu irit atau terlalu boros. Oke teman-teman, di sebelah saya sudah ada Mas Imam dari HPZ Bali. Apa kabar Om? Baik. Kali ini kita mau bahas tentang ciri-ciri pada kendaraan, khususnya kendaraan yang masih pengkabutan bahan bakarnya pakai karburator. Apa ciri-cirinya seperti apa sih jika settingannya itu terlalu irit atau terlalu boros seperti itu? Dan irit dan boros itu ditentukan dari mana? Seperti itu ya Om? Ya. Oke Om, sekarang kita bahas motor irit. Nah, itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa Om? Dari yang masih pakai karburator ini? Untuk motor yang pakai karburator, kalau dia kiritan atau biasa kita bilang kayak gitu tuh biasanya dari settingan pilot jet main jet sih sebenarnya. Oke, pilot jet main jet. Gitu. Contohnya settingannya tuh terlalu kecil ukurannya, itu bisa menyebabkan motor terlalu irit. Oke, ada gejalanya nggak Om yang ditimbulkan pada motor? Untuk motor, ini pada motor 4 tak dulu ya? Iya, oke. Kalau pada motor 4 tak tuh biasanya kerasanya kalau itu setelannya terlalu irit, biasanya tarikannya agak ngempos. Oke. Nah, terus ngempos tuh gimana Om? Ngempos Begitu tuh gas? gimana ya jelasnya? Ngempos tuh kayak nggak ada tenaga sih, kayak gitu. Oke. Kurang lah tenaganya. Nah, terus di temperaturnya itu cepet naik dia. Oke, suhu motor nih, suhu motor. Itu cepet naik. Nah, untuk lebih gampangnya kita ngelihat ini terlalu irit atau terlalu boros, kita bisa ngelihat dari warna busi sih. Oke. Jadi larinya ke busi nih, ngelihatnya. Lihatnya di busi. Jadi kalau businya itu warnanya putih, itu biasanya indikasi terlalu irit sih biasanya. Oke. Putih banget itu biasanya irit. Nah, Siap. kalau untuk keborosan pada motor 4 tak itu berebet sih biasanya dia. Kalau ditarik atau digas itu pasti irit. Nah, pasti ada berebetnya. Atau di RPM menengah atau RPM atas pasti berebet. Terus biasanya kalau dia dibiarin terlalu lama nanti bisa dilihat dari asap. Motornya pasti ngasep warna hitam biasanya. Kalau boros pasti kelihatan asapnya hitam. Oke. Waktu digas tuh, gas kenceng pasti dia ngasep hitam. Kalau yang patak ini? Nah, terus bisa dicek di busi, itu indikasinya busi warna hitam. Kayak gitu. Basah lah ya gitu ya? Basah jadinya. Jadi pembakarannya nggak sempurna di dalam. Lebih banyak bahan bakar lah gitu ya, daripada. Oke. Terus kalau di motor 2 tak itu hampir mirip-mirip sih sebenarnya gejalanya. Cuman yang membedakan kalau 2 tak tuh kalau terlalu irit, waktu RPM tinggi pasti dia ada bunyi kayak gitu. Untuk kita pakai gas-gasan nih, pasti ada bunyi nah kayak gitu. Di bagian mana nih bunyi Om? Itu pasti dari piston. Oke. Nah, karena sistem pelumasan pada 2 tak kan dia pakai oli samping dicampur dengan bahan bakar, habis itu dia melumasin piston. Kayak gitu. Jadi dia butuh bensin yang pas dengan oli supaya dia bisa melumasin pistonnya. Nah, kalau bensinnya ini terlalu irit, otomatis oli tidak tercampur juga dengan bahan bakar dan tidak bisa melumasi pistonnya. Dampaknya apa kalau motor di 2 tak kayak gitu? Nah, kalau
ini pas kita pakai RPM tinggi udah bunyi rek kayak gitu diterusin pasti macet piston. Motor diam gitu. Pistonnya macet pasti ngancing dia. Oh. Ban juga nge-gym. Ya, nge-gym lah biasanya kita. Nah, Oke. itu kalau paling parahnya pasti baret. Wah. Piston baret atau enggak bloknya yang Blok baret. silinder baret. Ya, gitu. Aduh. Harus ganti piston lagi. Woi, siap. Nah, kalau keborosan? Nah, kalau keborosan pada motor 2 tak tuh sama juga kayak 4 tak berbet dia. Berbet. Jadi kalau waktu di gas dia pasti rrrr kayak gitu, nggak mau lari malam. Few moments later. Bagaimana kalau kita mau nyalain dari proses nyalain motor gimana? Irit atau boros ada bedanya juga nggak? Ada. Jadi kalau settingan terlalu irit itu kalau di motor 4 tak dulu ya. Kalau dihidupin tuh kadang susah. Dia minta dicuk dulu. Oke. Dia minta dicuk Berarti dulu. artinya udah terlalu irit itu ya? Itu terlalu irit banget. Jadi dia perlu bahan bakar tambahan ada lebih lah. Jadi makanya dicuk supaya ada suplai bahan bakar tambahan. Berarti intinya main jetnya perlu ditingkatin kalau gitu? Untuk itu yang ditingkatin pilot jetnya sih. Oh, pilot jet, karena Pilot untuk yang jetnya. bawah. Iya. Oke. Jadi pilot jetnya bisa dinaikin ukurannya kayak gitu. Di 2 tak juga sama. Oh, sama ya? Iya. Kurang lebih sama, harus dicok. Berarti fungsi cok itu untuk menambah apa nih, Om? Menambah suplai bahan bakar. Oh, berarti Jadi kayak kecil gitu. ya? Ya, jadi waktu kita starter pertama kali pagi hari itu yang bermain itu pilot jetnya. Jadi dia nyuplai bahan bakar untuk waktu starter. Jadi Nah. kalau udah keborosan, gimana nih kalau kebalikannya? Kalau keborosan ya kita kecilin dulu ukurannya. Nah, Itu nggak mau hidup juga? gejalanya susah hidup juga, cuman dia agak beda sih. Maksudnya dicuk dia tetap nggak nyala. Oh, Jadi kalau iritan kan dicuk nyala? nyala. Nah kalau keborosan dicuk malah nggak nyala. Malah Susah banjir ya? banget. Malah Iya, malah makin banjir. banyak gitu ya? Terus dibuka businya pasti dia basah. Oke. Kalau keiritan dicuk masih nyala, busi kering. Kalau dicek, nah kalau terlalu boros nggak mau nyala, dicuk juga nggak mau nyala, busi basah. Nah, kalau gitu nih, gimana solusi, Om? Dibuka dulu kalau banjir gitu? Kalau ini ya terlalu boros waktu kita starter ya kita bongkar dulu karbunya, Oke. kita ganti ukuran pilot jetnya, Oke. kita kecilin. Nah, selanjutnya, Om, karena ini kan karburator nih, ada jarum skep. Nah, ini ada sedikit tips nggak dari Om? Untuk masalah jarum skep? irit dan bagaimana untuk motor 4 tak dan 2 tak itu? Iya. Selain pilot jet main jet tadi. Jadi kalau jarumnya itu jarum pada skepnya itu Iya. biasanya 2 tak sama 4 tak tuh beda. Beda kebutuhan atau beda gimana? Emang dari segi kebutuhan emang beda sih. Oke. Jadi di jarumnya itu kan biasanya ada yang bentuknya dari atas tuh langsung ngeruncing ke bawah. Oke. Ada juga yang rata dulu. Rata dulu baru baru kecil. ngeruncing. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, itu biasanya kalau 4 tak pakainya yang dari atas tuh rata dulu, baru dia agak ngeruncing di bawahnya. Oh, kalau Nah. 4 tak atas gede rata, kecil. Kecil kayak gitu. Oke. Nah, untuk 2 tak itu lebih bagus dia pakai yang dari atas ke bawah tuh langsung ngeruncing. Oh, langsung gitu. Langsung ngeruncing dia. Oke. Nah, sama nih Alasannya apa gitu kan? nah, sama nih ada motor 2 tak. Dia pakai karbu PWK lah contohnya. PWK dengan diameter sekitar ya 30-an lah kayak gitu. Terus dia punya 2 jarum skep. Oke. jarum skep. Dia pertama dia install yang rata terus ngeruncing. Nah, itu pasti dia ngerubah setelan main jet. Nah, setelah dia pasang yang dari atas langsung ngeruncing, dia pasti juga ngerubah setelan main jet. Jadi tuh karakter mainnya memang beda. Kalau tengahnya rata sampai ke bawahnya ngeruncing itu biasanya lebih gede setelannya. Oh, lebih gede. Gede. Tapi kalau dia dari atas udah ngeruncing, itu setelan ukuran main jetnya pasti agak kecilan. Kecil. Oke, Kayak siap. gitu. Kalau 2 tak juga gitu. Jadi kebutuhannya yang 4 tak itu harusnya yang merata, Rata, kecil. terus baru mengecil. Oke, kalau 2 tak Jadi itu efeknya ntar gini, sama 2 tak tuh kalau dikasih jarum yang rata terus di bawahnya ngeruncing tuh biasanya tengahnya terlalu irit dia biasanya. oh, Dia- antara peralihan itu agak Ya. gitu dikit ya. Nah, terus pasti kita nyetingnya kita gedein lagi main jetnya. Hmm. Nah, cuman kalau terlalu gede
dia bakalan berbet tarikan atasnya Siap. kayak gitu. Tapi kalau kita pakai yang jarum dari atas langsung ngeruncing, jadi setelannya kita bisa maksudnya agak kecilin karena udah tertolong sama diameter jarumnya yang dari bawah ngeruncing. Oh, Kayak gitu. Dan itu jadi takaran bensinnya itu bertahap. Kalau di 2 tak harus mat gitu Iya, ya, kayak gitu. gitu ya. Kalau di 4 tak mungkin bisa Agak santai di tengah, baru ekstrem di ekstrem. atas. Oh gitu. Jadi kalau 2 tak tuh dia harus pas dapat suplainya, dan itu bisa diatur dari jarum yang bentuknya ngeruncing tadi. Oh, oke. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi ciri-ciri pada kendaraanmu apabila kekecilan pilot jet ataupun main jet. Dan ada juga faktor kecocokan jarum skep untuk meningkatkan performanya tadi, kayak gitu ya. Sekian dari kita, semoga memberikan informasi tambahan, dan apabila teman-teman butuh konsultasi teknis pada motor, khususnya yang ada di Bali ya, bisa datang ke HPZ Bali. Nanti alamatnya aku cantumin di deskripsi. Di sini ada mekanik yang siap bantu. Kebutuhan apa sih yang kamu pengen di motormu gitu, bukan sekedar kenceng aja. Seperti itu Om ya, nanti akan siap dibantu. Sekian dari kita, Mas Imam dan HPZ Bali. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.